bersama-sama kita akan mulai aktivitas ini. Bapa di surga, sore hari ini Kau kenal kami Bapa. Kau tahu Tuhan kerinduan kami untuk memuji membesarkan nama-Mu Bapa. Bahkan Tuhan, kehidupan kami Tuhan kami kosongkan dan kami isi Bapa dengan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, seberapa kami yang ada Bapa, kiranya Tuhan penuh sukacita dari surga Tuhan boleh ada bersama dengan kami. Bagi anak-anak-Mu semua, kami bagian dalam pelayanan juga Tuhan memberkati. Makasih Tuhan. Adapun pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus Tuhan, kami akan mulai ibadah saat sore hari ini. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Puji nama Tuhan, bila mana sampai dengan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan dengan kondisi yang cukup ekstra dalam hal keamanan protokol kesehatan, tapi kita percaya kita boleh hadir di tempat ini, kita boleh beribadah kepada Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Lebih dari segalanya, ku rindu kepada Engkau Tuhan. Kita mau akan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan Sang-Hyangmu, menembus awan gelapku, pandang kemuliaan-Mu.
kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya, kami berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Kami boleh melewati segala sesuatunya bersama dengan Engkau Yesus. Kami percaya rancangan-Mu dalam hidup kami adalah yang terbaik buat kami ya Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk semuanya ini, dan kami siap untuk memuji Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita boleh mengajak Bapak Ibu Saudara angkat tangan kita. Kita mau katakan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik. Amin. Boleh angkat tangannya, kita mau katakan sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, oh
pada sore hari ini setuju pada saya bahwa Tuhan Yesus baik, boleh katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dia selalu baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan selalu baik bagi kehidupan kita. Sebentar kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau masuk lebih dalam lagi, yaitu pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita mau angkat pujian ini.
terima kasih Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan Bapa, Ku mau setia sampai akhir hidupku Tuhan. Apapun yang terjadi, dunia yang katakan apapun juga, tetapi kami tetap mau setia. Untuk itu Tuhan, biarlah kesetiaan kami Kau bekali Tuhan melalui firman Bapa. Pakai hamba-Mu Tuhan sebagai saluran berkat. Pakai hamba-Mu Tuhan sebagai saluran Tuhan penyampaian firman-Mu, sehingga pada saat sore hari ini kami boleh rasakan Bapa kehadiran-Mu dalam kehidupan kami pribadi dan pribadi. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom saudara. Ya, ibu petik apa teh burung. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih. Puji Tuhan. Sebelum Allah, dalam hal ini Yesus dinyatakan sebagai gembala yang baik, sebelum Yesus dikatakan sebagai pintu kebenaran dan hidup, jalan kebenaran dan hidup, sebelum Yesus pun juga dituliskan dalam Alkitab sebagai pusatnya mujizat. Saya katakan juga kepada saudara, di awal Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan Yesus sebagai kreatif, Yesus sebagai pencipta. Saudara yang kekasih, sekali lagi, sebelum Yesus saudara dikenal dengan gembala yang baik, sudah dikenal lebih dulu sebagai pencipta. Pada mulanya, sebelum dunia ada apa-apa, sekali lagi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi yang dikatakan menciptakan, tanda gaib. Menciptakan yang artinya tidak tidur, tidak malas saudara, tetapi ada kreatif. Menciptakan langit dan bumi dan seisi. Kalau saudara perhatikan ayat ini, Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya itu tidak sampai benturan. Karyanya luar biasa. Kalau saja matahari terbit, perhatikan, bulan pun juga tidak terbit. Kalau bulan terbit, matahari pun juga tidak ada bersama-sama dengan bulan. Allah melantarkan dunia ini sedemikian rupa. Bagi pencipta saudara, yang saudara dan saya boleh kenal dalam kehidupan dia, adalah pencipta yang sempurna. Kalau saudara perhatikan, itu Kejadian pasal 1 ayat 1, Wahyu pasal 4 ayat 11. Saudara yang kekasih, dibuka dalam Kejadian, ditutup dalam Wahyu. Di tengah-tengahnya Allah menciptakan semua. Saudara perhatikan ayat ini, Wahyu pasal yang keempat ayat 11. Saudara yang kekasih, ya Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima pujian. Sekali lagi, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Saya garis bawahi kepada saudara, Allah kreatif, Allah menciptakan. Ayat ini, dua ayat ini saya bawa kepada saudara setengah jam ke depan ini. Saudara kreatif, sudah menciptakan. Amen. Bukan kopi, di kopi saudara seperti aslinya. Mungkin jadwal ini di kopi seperti aslinya, enggak, tetapi menciptakan vertikal dan horizontal. Vertikal kepada Allah, horizontal kepada sesama. Sudahkah saudara menerima ayat ini? Saudara bisa menciptakan, saudara bisa kreatif dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, kalau saja ngomong horizontal, hari ini masih pandemi, kebaktian rasanya dibatasi dan sebagainya. Sudah, tapi pernahkah ada kan di antara jemaat yang kreatif? Aku gak kebaktian, dino-dino ini kemudian kaum wanita, belum ada kaum pria dan sebagainya. Baca Alkitab, rajin, YouTube ada, saudara perhatikan. Cari rohani saudara supaya hidup. Ada kreatif. Apakah sebaliknya saudara tidak ada kreatif? Kekasih, Allah menciptakan jelas, ya Tuhan Allah kami, Engkau yang layak terima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakannya. Saya bawa dalam hal ini saudara dan saya kreatif seperti Allah. Yang pertama saya katakan vertikal kepada Allah. Apakah saudara dan saya sudah open rohani saudara?
ketika sore. Itu namanya kreatif. Atau mungkin saudara bosan karena apa? Saudara tidak kreatif. Ibu-ibu pada khususnya. Ya sama-sama apa ya? Perlu kreatif. Begedel kentang, kentangnya digodok sih. Mana harus dijel gitu nih, layar, dikendok. Sesok begedel kentang, coba begedel semen. Ini loh saudara, kreatif sekali lagi saya katakan. Supaya apa? Supaya tidak bosan. Ada kalanya orang bawa. Saudara dan saya pun juga uang itu ada, tetapi tidak kreatif. Saya masak apa? Kalau mungkin juga saudara ibu-ibu pada khususnya kesel. Kue, ini bersoto, ini rawon, soto neh, rawon neh, tidak kreatif. Perlu kreatif. Yang terlebih dalam hal ini saya katakan pada saudara, kalau saudara kreatif, perhatikan, berkat itu akan mengikuti saudara. Contohnya banyak ya kita pada saat sore hari. Saudara perhatikan, Allah menciptakan. Nah, bahkan Dia menciptakan manusia serupa segambar dengan Dia. Sehingga kasih dikatakan seperti serupa dan segambar dengan Dia, itu karyanya Dia. Kalau saudara dan saya hari ini, saudara perhatikan, nandang gawe beberapa pokok pekerjaan itu berhenti. Ada yang saudara salon, saudara potong rambut beberapa saat yang lalu, saudara perhatikan, berhenti. Ada beberapa perusahaan di PHK dan sebagainya. Saya ngomong-ngomong dengan beberapa orang yang saya kenal, terus piye? Aku saiki dodol keripik kentang, keripik gedang, yang dikasih pesen labelnya, ditempelai, aku buka warung online dan sebagainya. Kreatif. Saya katakan kepada saudara pada saat sore hari, ketika saatnya Allah berkata kepada Nuh, dunia retantek nih karena apa? Dosanya sudah memuncak di hadapan Tuhan. Kejadian pasal 6. Ketika saatnya Allah berkata kepada Nuh, mau kowe Nuh, satu warga sing tak delengke bener di hadapan Tuhan. Buatlah batra, tanda gawe, sudah kasih, kreatif. Zaman semono saudara perhatikan, peralatan pertukangan tidak canggih seperti sekarang, tetapi karena kreatifnya Nuh dalam hal ini, saudara perhatikan, Allah mengangkat Nuh diselamatkan karena kreatif. Saya tanyakan kepada jemaat gereja utusan Pentakosta, saudara dan saya jemaat di Caruban, apakah saudara mau Nuh ini saudara dengan kreatif? Aku berusaha berbaktian, aku dalam YouTube dikasih. Saya lihat WA grup ada video dan sebagainya. Tidak sempat. Saya kadang-kadang dengan jemaat, ngomong dengan beberapa jemaat. Saudara dengan adanya ibadah di rumah, apakah saudara rohani saudara boleh bertumbuh? Apa tambah amburadul dalam hal ini? Nah kayak gak amburadul kayak kepiye coba? Ngomong-ngomong firman Tuhan ini kali HP ini goreng-goreng. Perhatikan, untung-untung mana HP ini gak kejudul pajak. Saudara perhatikan, saudara. Kreatif sekali lagi, di sini dikatakan jelas. Pada awalnya Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Wahyu pasal 4 sudah dituliskan, patutlah kita puji kebesarannya Dia, karena Dia adalah seorang pencipta. Kreatif sekali lagi. Nah nyambut gaya ini diketahui gak melaku, nyambut gaya cowok ini. Nah kreatifnya itu bagaimana? Minta pandangan dari Tuhan. Kreatifnya itu bagaimana? Saudara dan saya minta doa dalam kehidupan kita sudah dituntun oleh Tuhan. Saudara perhatikan Yakub ketika saatnya di Laban. Dikasih perjanjian antara Laban dengan Yakub. Mau naik pedusnya sing mana koreng-koreng tak peke, mau naik sing polos PN dan sebagainya. Kreatif, dipakaniki. Dan tentunya loreng-loreng itu menjadi milik saya. Sekali lagi kreatif. Saya pernah berkunjung di salah satu rumah hamba Tuhan di desa Tanjung kan. Jam 9 pagi, maaf saudara, saya hamba Tuhan. Mungkin saudara pun juga ada hamba Tuhan dan sebagainya. Jam 9 pagi kan berkunjung, permisi om ada. Jam 9 setengah 10 atau jam 10 itu om tidur. Lagi hijau itu sebelah pekarangan lombok, mbok ditanduri opo dan sebagainya. Tidur. Ini ngasih.
Saya rasa aku gak kelopin teman-teman lah, mungkin capek lah. Tapi ini bendina ngono, itu nggak namanya nggak kreatif. Males. Saudara mau megang duit gak apa-apa. Tapi ini mau males, bokek ono modal sak gunung paling bahasanya. Tapi ini males, gak bakal jadi rezeki. Karena apa males? Ketika saya berkunjung di salah satu hamba Tuhan gereja cabang di desa. Loh, kenapa Bu? Harus selesai pekarangan. Aku nandur serik. Seminggu pesan pendak pon tak jeboli tak dol. Lumayan, leh 20.000 setengah seminggu. Enggak semua. Itu 5 dino kemudian sepasar kemudian betul naik. Ganti sitok tanah ganti sitok. Kreatif. Saya bawa kepada saudara pada saat sore hari, baik secara vertikal atau secara horizontal. Dengan semua kreatif di dalam Tuhan. Minta pandangan dari Tuhan. Saudara perhatikan. Siapa yang saudara-saudara yang diberkati Tuhan ketika saudara dan saya juga kreatif dalam kehidupan kita. Saudara kekasih, percayakan dalam kehidupan kita untuk berkembang di dalam kreatif saudara. Saudara dikasih kreatif yang rendah hati, bukan sombong. Aku iso. Kejadian pasal 11 menuliskan orang-orang pada zaman dulu itu kreatif, membuat menara sampai tembus langit. Kreatif, tapi sombong. Mereka dihancurkan dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya saya bawa kepada saudara, kalau jemaat semua merasakan Tuhan beri hikmat saya untuk kreatif. Perhatikan, mengerjakan, menciptakan, bukan mengopi, tapi menciptakan. Loh, Pak Yohanes, kreatif perlu modal, saya tidak punya modal. Tidak juga. Kreatif pun juga adalah saudara kasih dituntun dengan Tuhan. Yakub sekali lagi ketika saling hidup bersama-sama dengan Laban, dia punya pemikiran kreatif dari Tuhan. Usaha saya apa? Saya kenal. Hari begini ini macet. Saya pesen label, TP, saya buat tape dan sebagainya, saya jual online. Saya bisa masak, lalu saya tawar-tawarkan lewat HP dan sebagainya, saya kreatif bisa kasih. Saudara dan saya berapa banyak kehidupan kita hanya duduk dan menunggu ketika tidak menjemput dalam hal ini. Saudara perhatikan juga. Sudah kekasih apa yang dikatakan Kejadian 4 ayat 20 sampai 22. Sudah kekasih Kejadian pasal 4 ayat 20 sampai 22. Bapak-bapak leluhur kita sudah kekasih yang juga kreatif. Sudah kekasih 4 ayat 20. Ada itu melahirkan Yabal, dia yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Yang pertama, saudara, melahirkan Yabal setelah Nuh, setelah 3 anaknya Nuh turun-temurun tiba iki, sedang kekasih dialah orang yang menjadi bapak orang yang diam di dalam kemah dan memelihara ternak. Bapaknya orang peternak. Berarti yang menciptakan, sing iso ngerti tentang peternakan pertama kali di Alkitab adalah Yabal. Dia yang menciptakan dan ngajari turun-temurun kekasih tentang beternak yang baik itu yang bagaimana. Ini loh saudara yang menciptakan. Kalau dituliskan bapak yang menciptakan, menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Berarti dia ini punya ilmu. Untuk apa saudara? Untuk disampaikan kepada anak putu dan sebagainya. Ayat yang ke-21. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak. Perhatikan, semua orang yang memainkan kecapi dan suling menjadi bapaknya orang main musik. Sudah, akhirnya dia ngajarin. Jemaat di UP Caruba. Saudara punya kreatif apa? Ngajari anaknya, ngajari mantunya. Apa yang saudara bisa? Dua anak pino, dengan kasih. Firman Tuhan berkata, terang dengan terang, harusnya begitu. Tetapi nyatanya saudara punya mantu, orang yang ada di delapan, orang yang ada di sebelah dan sebagainya. Apakah itu juga saudara kekasih nyata dalam hal ini menciptakan yang baik?
Apakah saudara berkata ini menciptakan yang baik? Saya bawa kepada saudara pada saat sore hari ini. Mari saudara dan saya minta Tuhan, ajar saya untuk menciptakan. Saudara kekasih, kalau mungkin saudara berkata aku wis tua, saya sudah tua, aku gak iso seperti anak muda. Bukankah saudara bisa berdoa ninggali anak mantu, putu, saudara, cucu, cicit, anak cicit itu cocok. Saudara perhatikan, ninggali sing api. Itu namanya menciptakan. Saudara kekasih, ini contoh saja saya tidak kayak itu sudah. Mau siji sing tak ayahi pirang-pirang, di sing dadi guru, sing di omah gue toko, sekalipun toko saya tidak besar. Saudara punya percetakan sebagainya. Mau siji sing diayahi pirang-pirang, akhirnya tidak kreatif. Saya ngomong sama laki saya, Rio, buat tukang mesin nelfon nggak usah. Ini aja, kena kayak mulia ekor. Mau ke papanya berjalan ini suatu kuiki dan sebagainya. Nggak kreatif. Tapi ketika saya serahkan sama dia, papa hanya pelayanan saja. Dia kreatif. Mulai cetak banner, mulai cetak stiker untuk mobil, stiker sepeda motor dan sebagainya. Kreatif. Berkat itu mengalir di depan sekali itu. Dia mau pesanan stempel dan sebagainya, stempel warna hijau dan sebagainya. Lain sudah. Kalau mungkin saya, ini loh lain. Terus kira gini mau nih, kuliah nih gue lepas pergi hijau. Ini yang cukup. Saudara kekasih, saya bawa kepada saudara tentang rohani saudara. Apakah saudara berkata yang sama? Mas ini aja, mas kata jadi pengurus ini aja cukup. Saudara tidak kreatif. Tapi Tuhan berkata pada saat saudara ini orang yang kreatif, orang yang diberkati Tuhan. Secara vertikal dan secara horizontal, perhatikan. Karena apa saudara kekasih? Inilah karya Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara kekasih, hidup saudara dan saya juga demikian dalam kehidupan kita. Kekasih, ketika saatnya saudara merasa bosan, pekerjaan bosan, secara vertikal, secara horizontal, ibadah bosan, berdoa bosan, saudara kekasih, itu pun juga mata yang kreatif. Dicanangkan dengan Menteri Pendidikan. Sekarang itu yang ngajar di sekolah itu gak cukup tatap muka saja dengan murid, tetapi ada kalanya jadwalkan. Murid ini tadi dijak keluar. Kalau guru agama Kristen dijak kebaktian di gereja. Mimpin pujian itu bagaimana? Mimpin musik itu bagaimana? Sehingga kasih. Ketika saatnya mata pelajaran yang lain, biologi misalnya, mungkin pertanian dan sebagainya, dijak yang sama. Kalau menanggur di piye dan sebagainya, itu namanya kreatif. Sehingga kasih. Tetapi ketika saatnya saudara bosan, mematikan kreatif. Saudara perhatikan. Ayat 21 dikatakan ini, ayat 22 apa yang dikatakan saudara dikasih? Sila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Bapaknya tukang tembaga dan tukang besi, yang artinya turun-temurun itu diajari tukang besi dan tukang saudara. Tukang besi, demikian juga tukang tembaga. Ini loh, dari mula-mula ini. Nuwun sewu saudara, jenengan jadi bapak bocah-bocah, jenengan jadi wong tuane di rumah, suami atau istri, saudara perhatikan. Saudara ninggali apa ya anak-anak? Saudara ninggali apa ya anak-anak? Apakah saudara ninggali kreatif? Apakah saudara tinggal diam? Saudara kasih. Hari-hari ini saudara agak diguncingkan dengan banyak orang menanam sayur dan sebagainya dengan pakai air saja, tidak pakai tanah. Saudara perhatikan, pipo dibolong-bolongi dan sebagainya, dialiri di air, lalu pukul dan sebagainya, tidak pakai disemprot dan sebagainya, lebih sehat dan seterusnya. Mulai bahkan saya dengar pun juga akan dibawa ke SLTP dan diajarkan kepada anak-anak. Kreatif. Saudara perhatikan. Apakah saudara dan saya sebagai orang Kristen juga kreatif dalam hal ini?
jaga toko. Aku bosen buka toko. Aku bosen berumah tangga. Aku senang doa. Mematikan tentang kreatif. Sekali lagi, minta di hadapan Tuhan tentang kreatif di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya bawa kepada saudara, Yakub dan Laban. Yakub sangat kreatif, diberkati karena kreatif. Saya percaya jenengan secara vertikal, secara horizontal dalam kehidupan saudara, secara ke atas dan ke samping dalam hal ini, jenengan kreatif, misalkan saudara diberkati dari Tuhan. Saudara boleh merasakan Tuhan, terima kasih. Karena hidupnya kreatif. Saudara yang kasih, ada jemaah Nganjuk, iso masak. Saya katakan tidak bisa masak, tapi iso masak. Tingene nggih pizza iso sana. Saya ketemu sama dia, sih dia kabar. Puji Tuhan lo, dodol ngene payu. Lah kreatif. Aku sampe ngene. Lah iya, opo sing botol kok payu? Kira-kira entuk do bungkus ya payu. Berarti kan ada hal seperti itu caranya tuh kreatif. Allah menciptakan dalam kalimat yang lain kreatif. Saudara dan saya mempunyai semangat malam yang kreatif. Rohani saudara pun tidak bisa bertumbuh kalau saudara pernah merasakan kreatif dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, saudara akan mematikan kreatif itu apabila saudara pun juga tidak bergerak di dalam hal kreatif itu. Saudara perhatikan dalam kehidupan kita. Saudara kekasih, sekali lagi, kreatif itu menciptakan bukan fotokopi di kopi. Enggak, tapi kreatif. Yang bergaya secara sekular atau rohani. Yang jenengan semua merasa kreatif dalam kehidupan kita. Saya percaya berkat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Karena apa? Sudah Tuhan Yesus di sorga, Allah Bapa di sorga, menciptakan langit dan bumi dan sebagainya dengan kreatif. Sampai ada benturan apa yang diciptakan Tuhan. Adam dikatakan sudah kekasih, dapat tugas daripada Allah. Hei Adam, taman ombone samune kerjakan. Karena apa yang tanah itu? Saya punya jemaat di Nganjuk. Saudara perhatikan. Pernah tinggal sebentar di gereja. Saya ngomong sama dia, gereja ini cerdak di pasar. Dodol jangan dibungkusi ngono, gedene 2 jam 3 jam, isu jam 5 kok paling jam 7:30 kan ya wis payu mulai. Ya. Panggilan saya itu dodolan. Aku ambil. Ya terserah. Wis nek ngono kowe di omah ben bojomu, wong wedok kok duwe didasek. Saya mau terus dodol kok. Mau gak kreatif sudah. Ngomongnya bojone seperti itu. Ya nek Dewi tanya begal. Dia iso kerja, iso ganti bojone, enggak usah. Kok wedok omahe. Wong wedok iki kalau duwe didas. Ingkrak kok mesti. Saya mau ngurus jodoh. Kok iso seperti itu? Enggak kreatif sama sekali. Kita dalam sampai Tuhan datang. Dia belum diambil Tuhan, hidupnya tidak diberkati Tuhan karena apa? Tidak kreatif. Caranya kreatif bagaimana? Minta Tuhan ke kocok-kocok Tuhan. Kreatif, ini kekasih. Dalam kreatif itu mujizat Tuhan. Kekasih. Sekali lagi, saya ulang. Ibu-ibu pada khususnya. Nyepaknya mangan isu, mangan awan, mangan sore. Gue sih di Jepang itu terangkan. Iki naik. Mama punya masalah sekolah, mangannya gak bilang berarti sehingga kita semua bukan kreatif dalam kehidupan kita. Berapa banyak saudara yang saya kreatif, tapi kreatif saudara tidak diterima dengan banyak orang. Tetapi bagaimanapun juga saudara sudah punya nilai plus karena apa? Saudara sudah kreatif. Ini kasih sekali waktu karena belakang rumah saya itu rumahnya penduduk adat. Sekali waktu saya ke belakang, saya jalan. Enak sing pawon iki Jawa Barat. Bu, penater Bu. Kula melok maem. Monggo RT, monggo maem. Delawe napa?
kopi jenenge rawon tetapi isinya jadi daging. Sudah kayak ketokan sayur. Gimana? Itu namanya kreatif. Sekali lagi, saudara naik kreatif sama apa? Saudara naik tunggu pengen teni, berarti saya katakan kepada saudara, tidak kreatif sama sekali. Ini kekasih dalam kehidupan kita. Murid saya sekolah di sekolah, karena sekolah saya dengan alun-alun dekat, dengan kantor penjara dekat, saya promosikan dengan kantor penjara. Aku tak kebaktian di sini dengan murid saya 15 anak, kebaktian di sini. Saya bikin aula bersama dengan narapidana yang Kristen Katolik. Allah mungkin yang mungkin berdosa. Ojo sampai pisan-pisan melanggar undang-undang negara bisa masuk sini. Dan itu kan muncul sekalipun tidak boleh kesana-kesana. Itu namanya kreatif supaya anak-anak itu ngerti mau berbicara seperti ini. Saudara, saya bawa kepada saudara tentang rohani sebagai akhir firman Tuhan saat ini. Saudara, saya kepingin rohani saudara bertumbuh. Pernahkah saudara kreatif kayak Pupuk? Pernahkah saudara kreatif Mirami? Apakah saudara enak-enak atau di rumah? Bagi bagian firman Tuhan itu ombo, pokoknya saya enak-enak bekerja semen dulu. Tonal. Aku gak enak dia. Mungkin kasih dana kreatif sama sekali. Untuk menumbuhkan rohani saudara tidak ada kreatif. Saya bawa kepada saudara pelayan-pelayan. Demikian juga pelayan sekolah minggu yang hari-hari ini sekolah minggu belum mulai dan sebagainya. Saya ngajar sekolah minggu pakai peraga. Yesus di sorga pakai mahkota, kertas emas sana ini kan, pakai mahkota emas seperti itu. Bisa mati di atas kayu salib, darahnya tercurah atas marmeraba seperti itu. Yesus berkata, "Aku kepala yang baik, dibandingkan aku di rumput hijau." Pas marmer hijau, saya sampaikan kepada anak-anak, ngerti? Itu namanya kreatif. Saya pernah ngajar sekolah minggu, ngekali koran, senden. Anak-anak tentang Sakyus seperti gembala saya ini, Pak. Dipanggil gimana toh? Jangan diulangi seperti itu. Ngajar ini bawa wocok, pegang bawa wocok, ngekali Alkitab. Ojo ngekali koran, tak lalu. Apa sih bawa ngomongin di koran? Namanya kreatif. Ambil senden, kan kali Alkitab. Sakyus, Lukas pasal sekian ayat sekian dan sebagainya. Tapi ini Alkitab. Ngajar sekali waktu mekanik. Sakyus, orang pendek. Berarti 5 roti dan 2 ikan, bawa 5 roti dan membawa 2 ikan dan sebagainya. Itu namanya kreatif. Pelayanan perlu kreatif. Saya bawa kepada saudara sekali lagi sebagai akhir firman Tuhan. Saudara buatlah ring, saudara kekasih. Kreatif dalam kehidupan saudara, baik secara sentral di hadapan Tuhan ataupun secara horizontal dan secara vertikal dan horizontal, ke atas dan ke samping, aktif. Saudara kekasih, menciptakan. Saya percaya apapun yang saudara buat, kalau itu kehendak Tuhan, tidak tinggi hati. Seperti membangun menara Babel yang dengan tinggi hati. Itu kreatif, tetapi tinggi hati. Kreatif. Saudara perhatikan, Daud dengan Goliat. Daud mau paksa ambil Tuhan. Dia datang dengan pedang. Aku datang dalam nama Tuhan. Kreatif. Dia dodok, perhatikan jupuk patung di dasar sungai. Itu namanya kreatif. Jadi wong Kristen kepengin mlebu swarga gak kreatif blas. Nah, gereja gak, kolektor gak, apa nek perpuluhan gak. Nah, kok kepengin mlebu swarga? Apa nggo kanca di swarga? Aku lebono saya. Perhatikan apa ngono berarti. Tetapi kalau sudah kepengin kreatif, berarti saudara pun juga nyalain kehidupan kita di depan Tuhan. Mari saudara, apapun yang saudara terima 30 menit di depan ini, saudara rasakan Tuhan, saya perlu kreatif Tuhan. Secara vertikal, secara horizontal, yang menjadi
di Laban. Saudara perhatikan anak-anak daripada Nuh. Ini anak disebut bapaknya orang yang nyambut gawe tembaga dan besi. Bapaknya peternak, bapaknya orang-orang yang main kecapi. Karena apa? Jadi wong itu mau gak tinggali apik. Enggak kasih. Sudah enggak kasih. Karena apa? Sudah enggak kreatif dalam hal ini. Mungkin seperti yang saya sampaikan kepada saudara saya, beberapa waktu yang lalu itu mikir seperti itu. Mestinya ya betul. Ya apa ngoyok? Boleh sekolah samploannya ngoyok. Perhatikan. Buat apa? Tapi selagi saudara kepengen diberkati Tuhan kreatif. Firman Tuhan berkata lewat Amsal, sedikit-sedikit tidur, bangun tidur, sedikit-sedikit tidur lagi, bangun tidur lagi dan sebagainya. Itu ngedoi berkat Tuhan. Karena apa? Tidak kreatif. Puji Tuhan. Saudara bukan rasanya saya kurang saudara. Amin. Terima kasih. Saya anjurkan kepada saudara yang menghendaki ibadah ini datang pagi dan sore monggo, siang dan sore monggo. Nah, supaya saudara kreatif. Nah ini anu orang-orang TV, orang-orang negara yang umur sampai ini gak pegawai kebagian. Yo wes, aku tak teman-teman mau pakai kreatif. Rohani saudara iso tumbuh dari mana? Ya saudara yang kasih delok WA, delok video WA yoga, delok YouTube yoga, delok Facebook apa khotbah-khotbah iki yoga, maca Alkitab nggih boten. Terus pripun jenengan? Jadi kepengen masuk swarga, iki kok gak. Oh gak kenal apa bro? Perhatikan, apakah seperti itu? Tuhan rolling swarga, ngomong dodo. Gusti Allah, Yesus me godek-godek nih. Kok naik jemaat dia pe cari pencing ngono? Perhatikan, gak kreatif belas. Sejauh segini banget. Saya kasih perempuan yang mengingai kaki Yesus. Dia hanya menangis karena apa saudara? Karena menyesali dirinya. Aku kok ngene? Aku kok gak kreatif? Aku kok gak minta doa Tuhan dan sebagainya. Seperti wanita. Mari kita tutup ibadah kita dengan pujian. Seperti wanita, kita berdiri sama-sama. Amin. Musik. Tetap setia untuk melayani.
saja untuk melayanimu. Bapa di surga, hamba-Mu terbatas Bapa, waktu terbatas juga, tapi Kau tidak pernah terbatas. Kau menegur kami Bapa, karena kami Tuhan kurang kreatif untuk rohani kami. Kami kurang kreatif Tuhan untuk pekerjaan kami kurang kreatif. Untuk itu Tuhan, hikmat akal budi daripada Tuhan boleh menyertai jemaat semua, sehingga berkat Tuhan akan mengikuti kami Tuhan ketika saatnya kami kreatif dan menciptakan Bapa, seperti Engkau telah menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Demikian juga Tuhan, Kau memberi hikmat kami Tuhan untuk menciptakan Tuhan apapun yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami tahu masing-masing pribadi di tangan-Mu, dan Kau Tuhan yang akan menjelaskan lebih lagi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saudara. Ya, saya sampaikan pengumuman untuk saudara. Ibadah seperti ini tetap kita lakukan, tidak tahu sampai kapan ya. Jadi pagi jam 6 pagi sampai jam 7, jam 9 sampai jam 10, jam 4 sampai jam 5, ini pas jam 5. Saudara, setelah sudah kekasih ini nanti suasana Ka'bah, suasana Pak Gebluk ini sudah reda, kita akan padatkan ibadah, kita kembalikan hari Sabtu, tidak tahu kapan tapi ya. Kita kembalikan dengan dipadatkan 2 kali. Nanti kalau saudara suasananya lebih baik lagi, kita kembali ke hari Sabtu jam 3 sore. Tapi tidak tahu kapan ya, tidak tahu kapan. Saudara tetap setia aja untuk mengikuti pengumuman dan sebagainya. Kasih itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara berdoa terus dan tetap jaga kesehatan kita. Jadi pakai masker, tetap pakai masker. Nanti tubuh kayak ini, aku gak merasa di sini, aku itu mutlak aja. Saya tahu juga. Jadi sekali lagi tetap saudara kerjakan seperti ini. Saudara, untuk kesehatan kita jaga jarak, ya saudara, jaga jarak. Yang paling tidak kita tidak bersentuhan badan dan sebagainya supaya kita terjauh daripada wabah corona. Saya rasa ini buat yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita berdiri sama-sama lalu kita akan puji dalam doa. Setelah nanti berdoa tutup, saya Bapak Subhanahu. Terima kasih Tuhan, saat sore hari ini kami sudah menerima firman-Mu, kami sudah mengangkat pujian, dan kami pun juga akan kembali ke rumah masing-masing. Untuk Tuhan kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang sakit Tuhan, Pak Tomo Tuhan Kau berkati dengan kesehatan ya Bapak. Demikian juga Mas Narman Tuhan kami taruh tangan-Mu, kiranya Kau Tuhan yang senantiasa boleh hadir di dalam apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pribadi lepas pribadi tangan-Mu, dan Kau saja Tuhan yang lebih besar ada dalam kehidupan kami, dan Kau mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan pada saat sore hari ini kami berdoa Tuhan yang ulang tahun di bulan Juli Tuhan, termasuk hamba-Mu pribadi, kiranya Tuhan Kau memberikan kekuatan ilahi dari Tuhan, memberikan kesehatan Tuhan, memberikan Tuhan hikmat akal budi dan wibawa daripada-Mu, sehingga Tuhan ulang tahun ini mempercayakan Tuhan dengan tambah kesehatan, memberikan tambah Tuhan berkat boleh melimpah dan tambah setia juga di dalam Kristus. Kami serahkan semua tangan-Mu, dan Kau saja Tuhan yang ambil bagian dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami tahu Tuhan yang terbaik kami dapat ketika saatnya Tuhan kami menaruh Kau lebih dari semua. Dan akhirnya mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati Kau dan melindungi Kau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Tuhan memberkati keluarga-Mu, memberkati hasil bumi-Mu, memberkati gandum dan anggur serta minyak-Mu, dan Kau akan diberkati lebih dari segala bangsa. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripada-Mu, dan Kau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kau akan berjalan naik, tidak berjalan mundur. Kau akan maju terus, maju berkat Tuhan boleh melimpah.
kita pagi diberkati Tuhan dengan berkat-berkat melimpah. Pulanglah saudara yang kekasih ke rumah masing-masing dengan membawa berkat rahmat anugerah daripada Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang sudah menyertai kita semua mulai pada saat sore hari ini sampai Maranatha Tuhan yang sudah kedua kalinya. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk, atau saya keluar dulu supaya saya tahu